Kita lanjut ke soal nomor 11 dengan kompetensinya terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini level kognitifnya aplikasi. Oke, ini dia. Seorang pemborong dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 40 hari dengan 15 pekerja. Jika pekerjaan ingin diselesaikan dalam waktu 30 hari, maka banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah titik-titik. Oke, ini kasus berbalik nilai adik-adik ya. Jadi perbandingan itu ada dua. Di sini ada yang senilai dan berbalik nilai. Ini pekerjaan dan waktu orang dan waktunya ini berbalik nilai. Di situ ada keterangan bahwa 40 hari itu bisa dikerjakan oleh 15 pekerja. Begitu ya. Terus, nah kalau 30 hari, oke, ini butuh berapa pekerja? Om Ali misalkan X, begitu ya adik-adik ya. Karena berbalik nilai, yang ada X-nya kita balik saja adik-adik ya, namanya berbalik nilai. Berarti salah satunya harus dibalik. Jangan dibalik semua, nanti kembali lagi ke senilai. Jadi ini pakai perbandingan 40 banding 30 sama dengan ini dibalik X banding 15 begitu. Nah, mencari X-nya kita kali silang. Ini kalikan sini 40 kali 15 dibagi dengan ini 30 begitu adik-adik. Oke, kita cancel aja jering lumayan ya bagi 10. Terus ini 15 sama 3 bisa di cancel jering. Ini 5. 4 kali 5 ketemunya 20 pekerja. Ini jangan buru-buru menjawab D ya adik-adik ya, karena pertanyaannya banyak tambahan pekerja. Tadinya 15, yang dibutuhkan 20, berarti tambahannya yes, betul adik-adik. Selisihnya ya atau dikurangkan berapa? 5. Jadi jawabannya yang A adik-adik. Lanjut ke soal nomor 12. Kompetensinya itu terkait relasi dan fungsi. Bisa domain, kodomain, ring, serta penyajiannya. Ini level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Di sini diketahui ada F.2x tanda panah 2x min 1. Pernyataan di bawah ini yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, ini fungsinya maksudnya itu fx gitu adik-adik ya. Tulisan ini menjadi fx sama dengan 2x min 1. Terus ini pernyataan yang pertama ini 3 panah 4 itu maksudnya X-nya 3, apakah nanti ring atau hasilnya 4? Begitu adik-adik. Nah, gini maksudnya. Oke, jadi 2 kali 3 kurangi 1. 2 kali 3 berapa adik-adik? 6. 6 kurangi 1, 5. Berarti ini salah adik-adik ya. Oke, harusnya ini ketemunya 5. Terus kalau F min 5. F min 5. Apakah nanti ketemu min 11? Kita masukkan 2 kali min 5 dikurangi 1. 2 kali min 5, yes, negatif 10. Negatif 10 kurangi 1, ya negatifnya tambah banyak, 11. Oke, berarti ini pernyataan yang benar. Sekarang yang ini apakah FA-nya? Kalau saya masukkan F, X-nya ganti A, apakah nanti ketemu 5, si A-nya itu 3. Oke, kita masukkan ya. 2, X-nya ganti A ya, 2A gitu ya. Negatif 1, apakah hasilnya 5? Ini pindah ke sana, berarti ini 2A sama dengan 5 min 1 tambah menjadi tambah ya, min 1 pindah terus jadi tambah. Oke, berarti ini 6. A-nya sama dengan jring. 6 bagi 2, 3. Ini 3, berarti ini benar. Terakhir, bayangan 1 adalah 1. Ini maksudnya F1 begitu adik-adik. Jadi 2 kali 1 kurangi 1. 2 negatif 1, 1. Berarti ini pernyataan yang benar. Ke soal nomor 13. Di sini kompetensinya permasalahan terkait sistem persamaan linear 2 variabel. Level kognitifnya aplikasi. Oke, di sini ada Claresta dan Lucky membeli buku tulis dan pulpen di toko yang sama dengan bukti pembayaran sebagai berikut. Oke, ini ada buktinya adik-adik ya. Ini si Claresta ini dia membelinya 3 buku tulis dan 5 pulpen, harganya 43.000. Terus si Lucky
Itu 4 buku dan 2 pulpen. Harganya 34.000. Oke, di sini pernyataan benar salah ya. Di sini ada harga 1 buku itu berapa, harga 1 pulpen berapa, terus ini juga ada pernyataan yang ketiga. Oke, kita selidiki satu-satu ya. Coba, ini tadi persamaannya 3 buku dan 5 pulpen. Jadi nanti ini ada 3 buku dan 5 pulpen. Tadi harganya berapa? 43.000. Oke, 43.000. Terus ini 4 buku dan 2 pulpen. 4 buku dan 2 pulpen harganya 34.000. Oke, kita eliminasi ya. Kita ngilangin si B-nya, si bukunya ini. Berarti ini kalikan 4, ini kalikan 3 supaya sama ya. Ini kali 4, ini kali 3. Kali 4 nanti kan 12 bukunya. Terus ini kalikan 4 menjadi 20 pulpennya. Ini 43 kalikan 4 berapa? 172.000. Terus ini kalikan 3, berarti ini 12B kalikan 3, 6P kalikan 3 menjadi 102.000. Oke, begitu ya. Kita eliminasi, kita kurangkan. Ini coret, hilang ya. 12 kurangi 12. Sekarang 20 kurangi 6. Yes, 14P. Ini berapa? 70.000. Oke, berarti P-nya berapa, Dedek? 70 bagi 14 adalah yes 5. Berarti harga 1 pulpennya 5.000. Sekarang nyari bukunya, 1 bukunya masukkan ke sini aja ya. 4 buku ditambah 2 pulpen. Tadi pulpen itu 1 pulpen 5.000. Oke. 4 buku ditambah ini berapa? Yes, 10.000 ya. Sama dengan 34.000. Jadi 4 buku ini pindah sana. 34.000 kurangi 10.000. Berapa ini adik-adik? 24.000. Kita cancel jring 6, jadi 6.000. Oke, kita selidiki pernyataan pertama. Buku tulisnya harganya 7.000, salah ya. Harusnya ketemunya 6.000, ini salah. Pulpennya 5.000, benar 5.000. Sekarang pernyataan yang ketiga. Jika Ali membeli 5 buku dan 7 pulpen yang berjenis sama di toko alang-alang Asyap Hore-Hore dengan uang 100.000 rupiah, maka kembaliannya adalah 65.000 rupiah. Oke, 5 buku ya si Ali ditambah 7 pulpen. Tadi bukunya 6.000, jadi 5 kali 6.000 ditambah 7 pulpennya 5.000. Oke, ini 30.000 ditambah 35.000. Oke, totalnya berapa ini? 65.000. Tadi uangnya 100.000. Berarti kembaliannya ya dikurangi adik-adik ya. Berapa ini? 35.000. Sedangkan ini 65.000. Jadi ini pernyataan yang salah. Kita ke soal nomor 14. Di sini permasalahan terkait teorema Pythagoras. Ini level kognitifnya lumayan ini, penalaran. Coba perhatikan gambar bangun datar berikut. Ini ya gambarnya ya, mandan aneh gitu ya. Oke, jika panjang DE diwakili oleh X, maka nilai X kuadrat adalah ini ya. DE-nya ini adik-adik. Widih, ini bagaimana ya untuk mencari DE pakai teorema Pythagoras? Apakah ini digabung begini nanti ke sana? Oke, nanti begini adik-adik. Mau nggak mau adik-adik harus mencari AD. Oke, ya AD. Oke, ini siku-siku adik-adik ya. Ya, ini juga siku-siku, ada keterangan ini siku-siku. Tadi ini kurang keterangan siku-siku. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik harus nyari AD dulu supaya mencari DE ini. Nah, mencari AD bagaimana ini? Apakah ini tengah-tengahnya? Ini main spekulasi, berarti ini dua-dua. No adik-adik ya. Mainnya begini adik-adik. Nah, ini Om Ali tambahkan. Ini sejajar dengan BC. Ini misalkan apa ya? CO. Nah, ini juga tarik segini CO. Nah, begini. Jadi ini AO itu sama aja dengan BC 4. CO-nya itu sama dengan AB 3. Nah, ini kan lihat segitiga AOD. Nah, siku-siku ya di O. Ini panjangnya 4.
DO-nya panjangnya 5 tambah 3 8. Nah, mencari AD-nya ketemu nanti adik-adik. AD sama dengan, berarti nanti AO, ini akar ya, akar dari AO kuadrat atau 4 kuadrat ditambah DO kuadrat, 3 tambah 5 8 kuadrat. AD sama dengan akar dari 16 ditambah 64. Berapa ini adik-adik? Akar dari 80. Ini sudah ketemu akar 80. Nah, nanti nyari X kuadratnya ketemu dengan catatan AD kuadrat ditambah ini AE kuadrat. Nah, AD kuadrat, AD tadi akar 80 dikuadratin 80. AE-nya sendiri 3 dikuadratin maaf, ini dikurang adik-adik ya. Ini karena sisi miring berarti nyari X kuadrat dikurang. Maaf ya. AE kuadrat berarti 9. Jadi nilai X kuadratnya sama dengan 80 kurangi 9 71. Jadi jawabannya B adik-adik. Soal nomor 15 ini kompetensinya terkait perumusan pernyataan untuk mendapatkan data serta penyajian dan penginterpretasian data. Level kognitifnya ini pengetahuan dan pemahaman. Oke, di sini ada tabel diagram batang hasil panen jagung dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2025. Ini adik-adik ya, diagram batangnya. Oke, kita ke pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan diagram batang di atas. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, ini coba ya. Produksi jagung terendah di bulan Januari yaitu 30 kg. Terendah? No, yang terendah adalah Februari. Ini salah ya, nggak usah di checklist. Terus produksi jagung tertinggi di bulan Maret yaitu sebesar 45 kg. Yes, ini tertinggi ya, 45 bener ya. Ini tengah-tengahnya 40 sama 50. Berarti ini kita checklist. Produksi jagung terendah di bulan Februari yaitu sebesar 25 kg. Februari 25, benar. Oke, checklist lagi. Total produksi jagung dari bulan Januari sampai dengan Mei adalah 175 kg. Ini kita jumlahin semua adik-adik ya. Ini tadi 30, ini 25, ini ketemunya 55 ya. Terus ini berapa ini? Ini 45 tambah lagi berarti 100. Ini 40 berarti 140. Ini 35 175. Jadi ini benar adik-adik. Nomor 16 ini kompetensinya permasalahan terkait peluang dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal. Ini level kognitifnya aplikasi. Oke, ini berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Kebumen selama bulan November adalah 0,6. Harapan turun hujan di kota Kebumen selama bulan November adalah. Oke, ini 0,6 itu yang turun hujan. Tidak turun hujan, tidak turun hujan. Ini dibuat pecahan biasa aja, Dedek ya. 6/10. Nah, bulan November itu berapa banyak harinya adik-adik? Yes, betul 30 hari. Jadi kita kalikan saja. Oke, ini cancel ya, jering-jering. Jadi 18 hari ini tidak turun hujan. Nah, pernyataannya kan yang turun hujan, berarti sisanya aja 30 kurangi 18 sama dengan 12 hari. Jadi jawabannya yang A, adik-adik. Lanjut ke soal nomor 17. Ini permasalahan terkait kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Ini level kognitifnya aplikasi. Ini ada soalnya ya. Dua mahasiswa teknik sipil bernama Agung dan Ali ingin memperkirakan tinggi suatu bukit terhadap posisi mereka berdiri yang tidak jauh dari bukit itu. Mereka menggunakan bantuan peralatan laser yang dipasang pada sebuah tongkat penyangga setinggi 3 meter dari permukaan tanah. Aku mengamati puncak bukit melalui alat tersebut dan diperoleh garis pandang ke puncak bukit sejauh 1540 meter.
Ali berbaring di tanah, memandang ke arah ujung peralatan tersebut dan puncak bukit sehingga tampak sebagai garis lurus. Posisi mata Ali adalah 4 meter dari tongkat penyangga. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, ini ilustrasinya, Adik-adik. Ini bukitnya. Oke. Terus ini tadi tongkatnya. Lah si Ali di sini. Nah, berbaring ya, melihat dengan jarak ke tongkatnya itu 4 meter. Ini tinggi tongkatnya atau penyangganya tadi 3. Ini tadi ternyata diukur 1540 meter. Pertanyaannya, berapa perkiraan tinggi bukit tersebut? Oke, kita pakai kesebangunan adik-adik ya. Oke, tingginya berarti nanti ini T banding 3. Lalu ini, nah lihat segitiga ini, berarti ini banding sana. Cuma kan belum tahu ini adik-adik berapa ini. Yes, kita pakai triple adik-adik ya. 3, 4, berarti ini 5. Segini adik-adik ya. Nah, triple ya. Ini Pitagorasnya dipakai. Oke, kita pakai perbandingan T banding tinggi bukit banding tinggi penyangganya si 3 sama dengan ini, karena lihat segitiga yang besar berarti kesini adik-adik ya, yang besar. Berarti ini segini tuh, ini tambah ini berarti berapa? 1545. 1545 kita banding dengan yang kecil ya, yang miring, yang kecil yaitu 5. Nah, begitu adik-adik. T sama dengan 3 kali silang ya, kali 1545 kita bagi dengan 5. Ini di cancel aja adik-adik. Jring, berapa adik-adik? 309. Nah, 309 kita kalikan 3, 9, 2, 7. Jadi jawabannya B. Ke soal nomor 19, ini kompetensinya permasalahan terkait operasi aritmatika pada bilangan akar. Ini level kognitifnya itu pemahaman dan pengetahuan. Oke, ini tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait operasi aritmatika pada bilangan akar. Oke, ini ada 3 pernyataan adik-adik ya. Coba kita selidiki satu-satu. Oke, Om Ali ambil kertas oret-oretannya dulu. Nah, ini 2 akar 8 ditambah akar 18. 2 akar 8-nya bisa ditulis 4 kali 2 adik-adik. Kita sederhanakan. Yang 18 juga ya, berapa adik-adik? Yes, 9 kali 2. Oke, 2. Ini akar 4 berapa adik-adik? Yes, akar 4 2. Jadi 2 kali 2 ini masih di dalam akar. Ditambah akar 9, yes 3 akar 2. Nah, ini dikalikan 4 akar 2 ditambah 3 akar 2. Hasilnya yes 7 akar 2. Jadi ini pernyataan yang benar adik-adik. Berikutnya, ini ada 2 akar 6 dikali 3 akar 2. Apakah nanti ketemu ini? Kita kalikan saja adik-adik. Ini kalikan sini menjadi 6 akar kalikan 12. Kita sederhanakan. 12 tadi 4 kali 3 ya. Akar 4 adalah 2. Jadi 6 kali 2 akar 3. Kalikan, oke, 12 akar 3. Ini benar lagi adik-adik. Sekarang yang terakhir, ada 2 akar 6 kali 3 akar 3. Kalikan 6, kalikan, yes. 18 berapa adik-adik? 9 kali 2. Akar 9 itu 3. Masih di dalam akar angka 2. Kalikan 18 akar 2. Ini 18 akar 3, jadi ini salah. Oke, ke soal yang terakhir di paket 2 ini adik-adik ya. Ini kompetensinya terkait transformasi tunggal. Bisa refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi terhadap titik, garis, bangun datar pada bidang. Ini level kognitifnya penalaran adik-adik ya. Oke, ini perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada titik A, titik B, titik C. Ini ada sebuah cermin adik-adik ya. Ini B aksen adik-adik ya, B aksen. Coba perhatikan gambar tersebut. Segitiga ABC dicerminkan terhadap garis AC. Dengan mengubah situasi gambar ke dalam koordinat kartesius, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, ini ABC dicerminkan
Ini ya cerminnya, ini di garis AC. Oke, kita ke pernyataan pertama dulu. Apakah titik B ini nanti 7,-3? B itu ini adik-adik. Oke, kita lihat ya di sini 2,1. Kita lihat ya, berarti ini ke sini 1, 2, berarti ini 3. Oke, karena ini sebagai koordinat kartesius ya 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sementara benar ya X-nya 7. Sekarang ke bawah. Ini kan 7,1, berarti nanti ini turun ke bawah, berarti nolnya di sini ya. Ini 0. Ini 1, min 1, maaf, ke bawah, berarti ini min 2. Harusnya ketemunya 7, min 2. Berarti ini salah adik-adik. Sekarang koordinat titik C apakah 9,1? Oke, kita lanjutin saja. Berarti ini 8, ini 9. 9 ini masih di garis 1. Berarti ini benar ya, 9,1. Oke, benar. Terakhir, apakah B aksen atau bayangan dari B 7,3? Oke, kita lanjut ke naik ya. 7-nya udah bener sih. Kita naik. Ini 1. Berarti ini nanti 2, 3, 4. Harusnya sih 7,4. Berarti ini pernyataan yang salah adik-adik. Oke, akhirnya selesai juga di paket yang kedua ini. Semoga bermanfaat.